Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi lebih dari sekedar angka, Islam di negeri ini telah membentuk peradaban, nilai dan arah perjalanan bangsa. Di antara banyak pemikir, ulama, dan intelektual muslim, satu nama yang mencuat sebagai sosok pemimpin yang visioner, yaitu Buya Profesor Dr. Haidar Nasir. Seorang cendekiawan, pemikir, dan pemimpin yang sejak muda mengabdikan dirinya untuk Muhammadiyah, organisasi Islam modern terbesar di Indonesia. Tapi, siapakah Haidar Nasir? Bagaimana perjalanan hidupnya membentuk pemikirannya? Dan apa yang membuatnya dianggap sebagai negarawan teladan? Haidar Nasir lahir pada 25 Februari 1958 di Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Islam dan pendidikan. Ayahnya adalah seorang guru, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Didikan keluarga inilah yang membentuk karakter Haidar Nasir. Cinta ilmu, disiplin, dan berorientasi pada kemajuan Islam. Ketertarikannya terhadap dunia intelektual semakin berkembang ketika ia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Disinilah ia memulai menekuni pemikiran Islam modern dan peran Muhammadiyah dalam membangun bangsa. Sebagai mahasiswa, Haidar tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi. Ia bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang menjadi wadah pembentukan kepemimpinan. Disinilah ia bertemu dengan para pemikir Muhammadiyah lainnya, mendalami pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, dan mulai menuangkan gagasannya dalam tulisan-tulisan kritis. Muhammadiyah bukan sekedar organisasi baginya. Ia melihatnya sebagai gerakan pembaharuan Islam yang berkontribusi dalam membangun Indonesia modern. Sebagai seorang akademisi, Haidar Nasir dikenal sebagai pemikir Islam yang progresif. Pemikirannya berakar pada Islam berkemajuan, sebuah konsep yang menekankan pertama, keislaman yang rasional dan inklusif. Islam harus hadir dalam kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilainya. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan. Islam harus terus berkembang, menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, moderasi Islam, wasatonia. Islam di Indonesia harus menjadi kekuatan tengah, menjauhi ekstremisme dan radikalisme. Salah satu buku penting yang ia tulis adalah Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, yang membahas bagaimana Islam harus tetap berorientasi pada pembaharuan, bukan sekedar romantisme masa lalu. Pada tahun 2015, Haidar Nasir terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 di Makassar. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah semakin mengukuhkan perannya dalam berbagai aspek. Pertama, pendidikan, mengembangkan jaringan sekolah dan universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kesehatan, mendirikan dan memperluas layanan rumah sakit Muhammadiyah sebagai bagian dari dakwah sosial. Dan yang ketiga, keislaman dan kebangsaan, menghadirkan wajah Islam yang inklusif, menjembatani berbagai kelompok dalam masyarakat. Di tengah dinamika sosial politik Indonesia, Haidar tetap mempertahankan Muhammadiyah sebagai kekuatan moral, bukan alat politik praktis. Sikap inilah yang menjadikan Muhammadiyah tetap kredibel di mata umat Islam dan bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin ormas Islam terbesar, Haidar Nasir juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial politik di Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang kritis namun solutif, tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tetapi tetap menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Beberapa momen penting di mana Haidar Nasir menunjukkan kepemimpinan negarawan, membantu meredahkan ketegangan sosial, khususnya dalam isu-isu sensitif yang melibatkan agama dan kebinekaan. Yang kedua, memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program Muhammadiyah. Keberaniannya dalam menyuarakan kepentingan umat tanpa tergoda kekuasaan menunjukkan integritas seorang pemimpin sejati. Di bawah kepemimpinan Haidar Nasir, Muhammadiyah bukan hanya bertahan, tetapi semakin berkembang sebagai kekuatan Islam yang berkemajuan. Warisan pemikiran yang ia tinggalkan adalah
Yang pertama, Islam berkemajuan sebagai identitas Muhammadiyah. Islam yang berorientasi pada pembaruan dan modernisasi. Dan yang kedua, moderasi dalam beragama dan berbangsa menjadi jembatan bagi keberagaman Indonesia. Dan yang ketiga, peran Muhammadiyah di kancah global, memperkuat kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Seorang pemimpin dinilai bukan hanya dari apa yang ia katakan, tetapi dari jejak yang ia tinggalkan. Haidar Nasir adalah contoh negarawan sejati yang mengabdikan diri untuk Islam dan Indonesia. Ia bukan sekedar ketua umum Muhammadiyah, ia adalah pemikir, pendidik, dan penjaga nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif. Di tengah dunia yang penuh gejolak, sosok seperti Haidar Nasir menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berlandaskan ilmu, nilai, dan integritas akan selalu relevan. Dan kini, tantangan terbesar ada pada kita. Mampukah kita melanjutkan perjuangan Islam yang berkemajuan?